orang tuamu dalam segala hal, karena itu yang indah dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu dan janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Selamat Hari Anak GKE, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat merayakan Hari Anak GKE. Pembacaan Alkitab firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 127 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya. Amin. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Nah, jumpa lagi bersama Kakak Sekolah Minggu pada hari ini. Dan sebelumnya, kakak mau ajak adik-adik semua untuk tepuk Yesus. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Yesus. Yes. Yesus. Yes. Iblis. Kasihan Deo. Nah, baik adik-adik semua, pada hari ini kita memperingati Hari Anak GKE. Dan kakak harap adik-adik semua bisa menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang rajin, dan jadi teladan untuk semua orang yang ada di sekitar semua. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita akan pujian dengan judul Mari Kita Bersukaria dan memasuki gerbangnya. Kakak aja kan yang berdiri ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang seri. Yesus bersabda, bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Kita akan pujian sekali lagi ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa untuk mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu, atas kasih dan setia-Mu yang begitu besar bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan telah menjaga kami sepanjang malam, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini, melewati sekolah minggu kami Tuhan. Berkati sekolah minggu kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga mau mendengarkan dari sebagian firman-Mu. Jauhkan kami dari pikiran kami yang tidak menentu Tuhan, agar kami boleh menerima firman itu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu. Amin.
Shalom adik-adik, puji Tuhan hari ini kita bisa berjumpa lagi. Hari ini kita memperingati Hari Anak GKE. Jadi kakak akan membawakan sebuah cerita Alkitab khusus yang bertema godaan dari si iblis. Kakak harap adik-adik bisa menyaksikan video ini dengan sungguh-sungguh sebelum kakak menceritakan cerita Alkitabnya secara lebih lanjut. Baik, selamat menyaksikan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, Yalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Baik adik-adik, dari video yang kita saksikan itu menceritakan tentang Yesus yang dicobai sebanyak 3 kali oleh iblis di padang gurun. Yang pertama, Yesus diperintahkan oleh iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Kemudian iblis meminta Tuhan Yesus untuk menjatuhkan diri untuk melihat apakah perlindungan Allah itu benar-benar nyata. Nah, kemudian iblis meminta Yesus untuk menyembah iblis itu agar bisa diberikan kekayaan, kejayaan, dan segala-galanya. Namun, seluruh tawaran itu ditolak oleh Yesus karena sebagai manusia, Yesus ingin menunjukkan kepada kita semua anak-anaknya bahwa manusia, yaitu kita sebagai anak Tuhan, tidak hanya hidup dari roti dan makanan dan minuman saja, tetapi juga sangat memerlukan makanan dan minuman secara rohani, seperti yang dilakukan oleh adik-adik saat ini, yaitu melalui rajin sekolah minggu, rajin beribadah, memuji Tuhan, selalu berdoa, membaca Alkitab, dan melakukan segala hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan.
Tuhan. Dan yang kedua, sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh mencobai Tuhan dengan melakukan hal konyol yang tidak baik, melainkan kita harus percaya bahwa janji Allah itu untuk melindungi dan memberkati kita akan nyata tepat pada waktunya, bahkan tidak pernah terlambat. Nah, yang ketiga, sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh sama sekali percaya bahkan menyembah iblis, melainkan hanya Allah saja yang patut kita puji dan kita sembah, sebab hanya Allah sajalah yang mampu memberikan segala-galanya bagi kita. Bahkan terbukti bahwa Allah telah rela memberikan nyawanya bagi kita untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita sebagai manusia. Nah, jadi adik-adik, pesan kakak untuk adik-adik semua adalah kakak ingin adik-adik semua dan kakak juga harus selalu taat dan setia serta percaya kepada Allah saja ya. Ketika iblis atau orang jahat menawarkan sesuatu kepada adik-adik, adik-adik harus bisa menolaknya, baik dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik, maupun dengan cara yang sangat tegas seperti yang dilakukan Tuhan Yesus melalui video yang sudah kita saksikan bersama-sama. Selain itu, adik-adik harus semakin giat untuk bersekolah minggu, berdoa, membaca Alkitab, selalu mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tuanya agar ketika ada godaan buruk dari iblis maupun orang jahat, adik-adik menjadi tidak tergoda dan tidak mudah percaya. Sebab adik-adik paham bahwa hanya Allah saja yang menjadi sumber penolong kita, sumber berkat bagi kehidupan kita. Demikian cerita Alkitab yang bisa kakak sampaikan hari ini. Semoga cerita Alkitab hari ini tidak berlalu begitu saja, melainkan bisa kita lakukan bersama-sama. Dan selamat memperingati Hari Anak GKE. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu semangat, selalu bersyukur, tetap jaga kesehatan, dan juga patuhi setiap nasihat dari orang tua adik-adik di rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih atas pernyataan-Mu. Kami menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan yang berkenan menerima dan berkatinya agar dapat dipergunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan dan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik semua, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan, dan persembahan adik-adik bisa dikumpulkan ke dalam sebuah amplop dan adik-adik bisa menghubungi nomor asal dari bawah ini. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan pujian dengan judul Aku Istimewa. Aku
Shalom adik-adik, mari kita berdoa untuk doa ucapan syukur kita. Bapa kami yang ada bertata kerajaan surga Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami ingin mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Kau telah memberikan kami napas kehidupan, Kau telah memberikan kami kesehatan Tuhan Yesus. Kiranya Kau memberkati dan lindungi kami Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan, kami masih juga bisa untuk bersekolah minggu Tuhan, meskipun pada saat ini kami masih melakukan sekolah minggu secara online Tuhan Yesus. Kiranya Engkau hadir dalam hati kami Tuhan, dan bisa mengerti apa yang diberitakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Terima kasih juga Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya, amin. Baik adik-adik semua, tiba saatnya kita berkumpul pada sekolah minggu. Dan kakak untuk adik semua tetap hadir sekolah minggu dan tetap jaga kesehatan ya. Baik, untuk mengakhiri pada sekolah minggu kita akan ujian dengan judul Hatiku Penuh Nyanyian. Kakak ajak berdiri ya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengerikan tulang. Kakak harapkan kita semua menjadi anak-anak yang selalu bergembira, bersuka cita, karena Tuhan senantiasa menjaga kita, menjaga adik-adik, dan menjaga kita semua di masa-masa yang seperti ini. Kakak percaya kasih sayang Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dan kakak juga mengucapkan selamat Hari Anak GKE. Tuhan memberkati kita di tahun 2021 dengan cinta, kebaikan, dan kasih sayang yang sungguh luar biasa. Tuhan melindungi kita setiap hari, menjaga kita seperti biji matanya. Amin.